Yo ho ho, selamat datang di AGP Story Channel. Di channel ini kita akan membahas cerita manhwa, komik, dan sebagainya. Cerita dimulai ketika seorang pemuda yang mengalami sebuah kecelakaan. Kemudian dia menyadari ada yang aneh pada tubuhnya. Dia mengalami kebingungan karena dia bukan lagi seorang manusia, melainkan sebuah buku sihir yang sering disebut Grimoire, di mana Grimoire merupakan sebuah buku sihir yang membimbing para penyihir muda untuk menjadi tingkatan Great Magician, sehingga dapat memperoleh prestasi di sejarah dunia sihir. Beberapa dari mereka mendirikan sebuah akademi. Para siswa belajar dengan teori yang sudah diperbarui oleh mereka. Jadi, teori yang sudah ada dikembangkan berdasarkan arahan Grimoire. Sedangkan untuk mereka yang bukan penyihir pun juga mau mempelajari sejarah dan pencapaian mereka. Selama berabad-abad keberadaan mereka meningkatkan status kekaisaran dan orang-orang memanggil mereka pahlawan kekaisaran. Scene berlangsung di perpustakaan Akademi Renelmis, di mana merupakan perpustakaan kekaisaran. Di sana si buku Grimoire berada dan berkata, "Hah, pahlawan apanya? Tetua membuat prestasi sejarah sihir. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak berbakat. Memangnya seberapa susahnya sih untuk mendapatkan posisi Great Magician? Seberapa besar usaha yang kukeluarkan untuk mengajari orang-orang bodoh ini? Sekarang siapapun tidak masalah. Aku hanya butuh seseorang." Flashback. Ketika dia mengalami sebuah kecelakaan dan menjadi buku, Grimoire berkata, "Awalnya aku bingung. Mengubah seseorang menjadi buku, apa-apaan itu? Meskipun begitu, kehidupan ini pun aku menemukan hal yang menyenangkan, yaitu mendidik para penyihir. Karena mendidik para penyihir tidaklah sulit, yang perlu mereka lakukan adalah membuka diriku. Dan hanya dengan membaca, mereka memperoleh banyak pengetahuan sihir. Mengingat kembali saat mengajar ketika seorang penyihir melawan monster ular besar berkepala 3, di mana menyerang membuka mulut besarnya penuh gigi. Kemudian sang murid menggunakan fireball. Gimana Master, aku melakukannya dengan baik kan?" Sang murid pun bertanya. Grimoire menjawab, "Dasar bodoh, jangan keluarkan seperti itu bodoh. Kekuatannya tidak keluar." Dan ketika bertemu murid lainnya, dia memarahinya. "Beberapa kali harus kukatakan agar kau mengerti." Ada pula momen mendapatkan murid terampil. Dia pun memujinya. "Nah, iya benar begitu, rapalkan lebih lancar lagi." Lagi pula dengan teori yang tertulis di tubuhku, orang secara naluriah mudah memahami sihir. Selama ribuan tahun, dia melatih banyak murid yang tak terhitung jumlahnya untuk mengeluarkan stresnya. Sekarang ketika pemilik sebelumnya meninggoy, dia kembali lagi ke tempat sebelumnya, yaitu di perpustakaan. Dia sudah menunggu selama 300 tahun untuk menemukan pemilik. Hingga dia sudah tak tahan, kemudian suatu hari ketika ada seorang pemuda berkacamata yang masuk di perpustakaan, di mana sedang mencari buku, tidak sengaja berjalan ke arah Grimoire berada. Grimoire berusaha memanggilnya, "Hei, lihat ke arah sini." Dia menduga tidak bisa mendengar suaranya ketika memanggilnya, karena hanya orang yang membuat kontak dengannya atau yang menghubunginya yang bisa mendengarnya. Kemudian anak berkacamata itu mengambil Grimoire dari rak bukunya dan menyadari bahwa dia seperti mendengar suara dari buku itu. Dia memandangi buku itu, kemudian Grimoire memanggilnya, "Hei anak muda." Siapa itu? Dari mana panggilan itu?" Jawabnya sambil kebingungan. Kemudian dia menyadari kalau buku yang sedang digenggamnya yang berbicara. Buku itu memperkenalkan dirinya bernama Grimoire Sang, buku Grimoire legendaris. Grimoire meminta anak itu membuka sampulnya. Kemudian dia
menurutinya. Buku itu pun terbuka. Wush sihir pun aktif. Lembar kertas mulai berterbangan, memperlihatkan sebuah proyeksi kilasan gambaran. Masa depan terpampang di kertas itu. Anak itu terkejut dan bertanya, "Apa itu?" Grimoire menjawab bahwa apa yang anak itu lihat adalah kejadian yang akan dilalui jika dia mengikutinya. Dengannya bakat sihir astronomi akan berkembang dan menjadi magician yang akan dikenang dalam sejarah, bujuknya. Walaupun terdengar tidak masuk akal, tetapi anak itu tidak ingin menjadi magician Watt. Anak itu bernama China Yunsbelia dan dia ingin menjadi kesatria. Grimoire pun membujuknya agar menjadi magic swordsman karena bisa memakai sihir dan pedang. Kemudian anak itu mau dan membuat kontrak. Dengan kontraknya, Grimoire memiliki authority untuk mengajar sang pemiliknya hingga kematian, memisahkan mereka. Sebuah segel lambang terukir di tangan China. Grimoire pun senang akhirnya penantiannya selama 300 tahun bisa keluar dari perpustakaan itu. Tetapi China menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir. Dia menjelaskan bahwa dia terlahir dari keluarga kesatria. Grimoire pun marah setelah mengetahuinya, karena tidak enak China ingin mengenalkan Grimoire ke murid lainnya. Mendengarnya pun Grimoire tambah marah. Karena hal seperti itu tidak bisa, karena setelah kontrak dibuat, tidak bisa membuat kontrak baru sampai pemilik kontraknya tumbang. Cinai meminta maaf, tapi maaf saja tidak cukup. Memikirkan tingkah Grimoire, China tidak bisa lagi menahan amarahnya. Karena Grimoire lah yang memaksanya untuk membuat kontrak. Kemudian dia mengembalikan Grimoire ke rak buku. China menyuruhnya untuk menunggu 300 tahun lagi dan berbalik pergi dari tempat itu. Grimoire memaksanya untuk berhenti. Tetapi China mengabaikannya karena kesal. Grimoire menggunakan autoritinya dan yang terjadi adalah China tidak sengaja menginjak lembaran kertas dan terjatuh tewas di tempat. Butuh waktu 3 hari hingga tubuh China ditemukan dan perpustakaan tengah malam sangatlah sunyi. Grimoire berpikir bisa pergi dari tempat yang membosankan itu. Tapi kejadian ini menghapus penantiannya selama 300 tahun. Karena kontraktornya telah tiada, maka Grimoire akan diteleportasikan ke tempat random, entah di perpustakaan mana nantinya dia berada. Bisa di perpustakaan kekaisaran, atau bisa jadi di ruang bawah tanah yang bau dan lembab, atau di rak buku kumuh di toko pinggir jalan. Dia berharap tempatnya lebih baik dari perpustakaan itu. Di dalam keputusasaannya, Grimoire mendengar langkah kaki di luar tengah malam. Siapa yang mengunjungi perpus di malam hari, atau mungkin seorang pencuri? Terdengar suara kunci terbuka. Sepertinya bukan pencuri biasa. Pintu perpus pun terbuka, kemudian muncul sesosok murid akademi yang memakai jubah. Berjalan masuk. Apa akademi sarang orang gila? Tidak masuk akal. Kalau ada seseorang mengendap-ngendap di malam hari karena iseng. Anak itu mencari sesuatu di antara banyak buku itu. Kemudian anak itu berbicara, "Grimoire, di mana dirimu?" Grimoire pun tak menyangka bahwa anak itu mencarinya. Waktu pun terus berjalan, tinggal semenit lagi Grimoire akan diteleportasikan. Grimoire panik dan berteriak, "Hei, di sini. Kau hampir sampai. Kumohon, ayo ke arah sini." Kemudian anak itu menoleh ke arah Grimoire berada dan bergegas mengambilnya. Dan secara tergesa-gesa dia membuka bukunya. Sudah 300 tahun lamanya aku ditempatkan di perpustakaan Akademi Kekaisaran lebih dari 109.561 hari. Untuk pertama kalinya
Dalam satu putaran, Grimoire bertemu kontraktor keduanya.